Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bertumbuh ke segala arah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, telah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Dimulai dari hari pertobatan kita, sejauh mana kita telah mengalami pertumbuhan rohani? Menjadi seorang Kristen bonsai juga merupakan pilihan, yaitu orang Kristen tanpa pertumbuhan. Namun ingatlah, stagnasi adalah kemunduran. Ini adalah kondisi berbahaya. Kita sedang berada di ambang kehancuran. Pilihan yang tepat adalah menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Bahkan ketika berada dalam keadaan sulit, ia tetap mengalami pertumbuhan ke segala arah. Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose agar terus bertumbuh secara rohani. Latar belakang nasihat ini adalah maraknya pengajaran sesat, yaitu filsafat-filsafat yang sia-sia, ajaran turun-temurun, dan roh-roh dunia, aturan-aturan tentang ritual keagamaan, hari-hari dan bulan tertentu, makanan dan minuman, dan lain-lain. Pasal 1 ayat 8 dan 16. Jika jemaat tidak menjaga kehidupan rohaninya, maka akan sangat mudah terbawa arus dan mengalami kehancuran. Terus bertumbuh, bahkan bertumbuh ke segala arah, adalah tindakan preventif menghadapi berbagai ancaman kejatuhan rohani. 1. Dasar untuk bertumbuh ke segala arah. Pada kalimat awal ayat 6, Rasul Paulus mengingatkan kembali mengenai status rohani setiap jemaat, yaitu mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kamu telah menerima. Bahasa Indonesia sehari-hari memulai dengan Kristus. Kristus Yesus Tuhan kita. Itu berarti perjalanan rohani seorang Kristen dimulai dari titik pertobatan sejati. Tetap di dalam Dia. Bahasa Indonesia sehari-hari berjalan dalam Kristus. Ketika seorang telah memulai hidupnya dengan Kristus, maka hendaknya ia melanjutkan perjalanan rohaninya bersama Kristus. 2. Arti bertumbuh ke segala arah. Gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini adalah seumpama sebuah pohon yang ditanam dan terus bertumbuh ke segala arah, yakni bertumbuh ke bawah, ke atas, dan keluar. Pertama, bertumbuh ke bawah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sebagaimana fungsi akar bagi sebuah pohon untuk menyerap makanan dan memperkokoh tegaknya sebuah batang pohon, maka yang dimaksud dengan berakar dalam Kristus adalah kehidupan yang tetap menyerap dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Asupan gizi firman Tuhan menjadi kebutuhan pokok yang harus terpenuhi setiap hari. Kedua, bertumbuh ke atas dan dibangun di atas Dia. Pertumbuhan ke atas sebuah pohon sangat dipengaruhi oleh asupan makanan yang diterimanya. Jika pohon itu memiliki akar yang baik sehingga mampu menyerap gizi makanan yang sehat, maka batangnya akan kokoh dan daunnya menjadi rindang. Ini berarti kekuatan karakter Kristen sangat dipengaruhi oleh kualitas asupan firman Tuhan yang diterimanya setiap hari. Karakter sebagai manusia baru, pasal 3 ayat 5-17, yang semakin serupa Kristus seharusnya nampak dalam kehidupan Kristen yang bertumbuh. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Terkait dengan munculnya berbagai pengajaran, jemaat harus fokus pada pengajaran sehat yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus jika ingin tetap berdiri kokoh saat menghadapi tantangan. Ketiga, bertumbuh keluar. Hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Pertumbuhan keluar adalah buah yang dihasilkan dari bertumbuh ke bawah dan bertumbuh ke atas. Pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang sehat, dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Kata melimpah menunjukkan lebih dari penuh, yang berarti ungkapan syukur yang keluar. Inilah sejatinya arti pelayanan, yang didasari rasa syukur kepada Tuhan.
Buah pelayanan dapat dirasakan dalam hubungan dengan orang lain. Pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6. Sahabat Iktus, selain pengajaran sesat, masih ada begitu banyak tantangan lain, baik dari dalam diri kita sendiri atau dari luar. Jangan tunggu kejatuhan baru melakukan perbaikan, tetapi mulailah dengan tindakan preventif sehingga kita tidak mengalami kehancuran. Memiliki komitmen untuk mendengar, membaca, mempelajari, menghafal dan merenungkan firman Tuhan adalah cara efektif untuk menjaga stabilitas rohani kita. Bertumbuh dalam firman Tuhan ditandai dengan perubahan karakter hidup saya. Jika dulu saya selalu bertindak duniawi, maka sekarang saya hidup berdasarkan firman Tuhan sebagai manusia baru yang memiliki karakter Kristus. Selain itu, ungkapan syukur adalah buah yang tidak dapat direkayasa. Ia hanya dapat dihasilkan melalui keintiman dengan Tuhan. Rasa syukur yang melimpah adalah dasar hidup melayani Tuhan yang terwujud dalam hubungan baik dengan semua orang yang ada di sekitar saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mengalami pertumbuhan rohani mulai dari hari pertobatan saya hingga saat ini? Apa yang harus saya lakukan untuk bertumbuh ke dalam dan ke atas? Sudahkah pelayanan saya didasari oleh hidup yang melimpah dengan syukur? Ya Tuhan Yesus, saya bersyukur telah tinggal di dalam Engkau sejak saya percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangkitkan gairah saya ya Tuhan untuk semakin menikmati firman-Mu dan mengalami perubahan hidup menjadi serupa Kristus. Cukup bagi saya untuk mendapat pengajaran firman Tuhan yang sehat dan berfokus padanya, hingga hidup saya menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Rasa syukur yang melimpah menjadikan hidup saya indah bersama orang-orang yang ada di sekitar saya sebagai wujud pelayanan saya kepada Tuhan. Amin. Bertumbuh ke segala arah, dimulai dari pertobatan sejati dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu